Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pagi hari ini dan hari ini kita masih dapat bekerja kembali, masuk kerja kembali. Semoga ini menjadikan ikhtiar kita yang dicatat oleh Allah sebagai pahala menuntut ilmu. Allahumma amin. Bisnis ini akan bisa berkembang atau bertahan atau tidak tergantung kemampuan bisnis itu memenuhi kebutuhan dari konsumen, memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Jadi bisnis itu akan bisa bertahan ketika kita mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya monggo, ini kemarin ada Mbak Farida, Mas Daus sama Pak Laura yang ikut SVS. Biar beliau nanti sedikit memberi kesan dan pesannya selama ikut sekolah bisnis lagi. Monggo, Mas Daus dulu. Mas Daus memberi pesan-pesan nih, boleh dulu. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Haji tadi yang memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sedikit kesan saya ketika saya mengikuti sekolah bisnis Raden. Kesan saya selama saya mengikuti, mungkin yang dulu-dulu, mungkin pikiran saya belum begitu tahu tentang apa itu bisnis, belum begitu tahu apa itu marketing, dunia perbisnis itu mungkin saya nol ya, belum sama sekali mengerti. Karena juga dari latar belakang saya mungkin juga kurang begitu memahami tentang itu. Tapi alhamdulillah setelah saya masuk di PDS, saya 4 tahun di PDS, terus bisa mengikuti sekolah bisnis Sragen, yang mana selama 12 kali pertemuan itu dibimbing oleh beberapa mentor-mentor yang loyal, mentor-mentor yang sangat luar biasa. Jadi seorang pembisnis itu memang yang perlu ada dalam kita itu pertama adalah mindset kita. Jadi mindset kita itu kita rubah, yang awalnya dari diri kita yang seperti ini, dari diri kita yang mindsetnya mungkin sekarang mindset pekerja, itu kita berbalik untuk menjadi mindset seorang pembisnis. Itu memang sangat sulit sekali. Pembalikan dari mindset kita yang sebagai pekerja itu kita berbalik dengan mindset seorang pembisnis sangat sulit sekali. Karena apa? Tantangannya sangat luar biasa. Ada gagal, ada galau, ada gundah, ada mumet dan lain sebagainya. Tapi setelah kita mungkin berbalik dari mindset itu, mungkin dari 0 kita merangkak ke 1, 2, 3 dan lain sebagainya, insya Allah kita akan mengerti oh gimana tuh caranya berbisnis. Dan tidak lain lagi yang menjadi yang sering saya ingat itu memang marketing itu ada 2 cara. Dari mentor itu ada dua alam lah, 2 metode. Yang satu memang itu di dunia marketing dunia itu memang dia yang memahami tentang caranya memasarkan gimana, caranya mengelola aktivitasnya gimana, itu pasti juga harus pintar seperti itu. Dan ada lagi yang tidak kalah penting dari marketing dunia, yaitu marketing langit, yang selalu diutarakan oleh beliau Bapak Profesor Kusnadi Ikhwani, dia sebagai takmir Masjid Al-Falah, sebagai takmir Masjid Al-Falah. Beliau juga sudah menerbitkan buku yang berjudul juga Marketing Langit. Jadi selain kita pintar dalam urusan dunia kita, memasarkan pasaran kita dalam dunia, kita juga harus pintar juga memasarkan dagangannya dengan Allah, yaitu dengan marketing langit. Insya Allah itu
dari saya yang bisa saya ambil dari kemarin saya mengikuti sekolah SBS, semoga kedepannya teman-teman juga bisa mempunyai mindset yang sama seperti beliau-beliau para pengusaha muda di Sragen dan khususnya di Indonesia menjadi pembisnis yang sangat luar biasa, pembisnis yang sukses dan mulia. Selain itu dari kami ada kurang biasa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang kedua Pak Karija. Sudah memberikan saya kesempatan mengikuti sekolah di Sragen. Kemarin sebenarnya saya cuma inisiatif pribadi, saya matur ke Pak Putri, Pak saya mau ikut SBS, diizinkan maupun mboten. Alhamdulillah diizinkan dengan membawa teman-teman. Kemarin kita ada tes juga sebelum masuk, alhamdulillah yang 3 ini diterima, jadi bisa mengikuti SBS. Kesan-kesannya selama 12 kali pertemuan sangat luar biasa, bertemu dengan coaching-coaching yang mungkin selama ini saya cuma dengar namanya Mawon, tidak pernah berinteraksi. Alhamdulillah 12 kali pertemuan ini kayak semacam dicuci otak gitu. Alhamdulillah pelan-pelan insya Allah saya perbaiki, dan untuk coaching-coachingnya juga amat sangat luar biasa. Mungkin insya Allah mungkin tahun depan mungkin teman-teman juga bisa mengikuti, karena jadi kemarin kita pengiriman itu misalnya ini pesan-pesan itu kayak nggak bisa ngomong gitu, karena saking berkesannya jadi kayak kehabisan kata-kata gitu. Untuk perbisnisan memang benar yang dikatakan Mas Jones tadi, yang kemarin difokuskan dari Pak Pus itu memang marketing langit. Jadi di samping kita berikhtiar untuk berusaha, untuk bekerja atau menjalankan usaha, hubungan ke Allahnya juga tidak boleh dilupakan gitu. Itu juga yang mulai saya pelajari dari mulai awal pertemuan sampai kemarin. Saya berusaha untuk sholat juga sudah mulai diperbaiki untuk tepat waktu, sedikit dengan azan, insya Allah yang paling masjid. Kalau kita di rumah pun juga ke suami, ke anak-anak, mungkin kemarin masjidnya gak bareng, saya ini jadi alhamdulillah bareng, ibu juga insya Allah sudah di masjid. Insya Allah nanti tinggal untuk perbaikan-perbaikan di bagian-bagian yang lain yang insya Allah kita bisa perbaiki. Sekali lagi matur suwun atas kesempatannya. Insya Allah banyak manfaatnya untuk saya. Saya cukup karena banyak banget kalau mau di-share ilmunya, mungkin nanti kita bikin agenda mingguan aja, mungkin nanti gantian saya mungkin atau Mas Dalam Pak Langka dengan saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena tadi sudah banyak banget yang disampaikan Mas Jones dan Mbak Karija. Untuk kesan saya yang paling utama itu intinya orang yang gagal itu bukan berarti jatuh. Orang yang dianggap gagal itu yang pertama menyerah, dan yang kedua putus asa. Makanya kemarin saya sempat lihat video Sandiaga Uno yang isinya itu bahwa syaraf putus asanya itu sudah putus. Itu memang benar sekali, karena sebagai mindset pengusaha itu kita nggak boleh yang namanya putus asa. Walaupun kita diejek, direndahkan atau dimanapun, pokoknya yang utama kita harus tetap optimis, percaya diri bahwa kita mampu dan bisa melewatinya. Yang intinya nggak boleh putus asa. Terus yang kedua, kalau untuk saya sendiri yang sesuai dengan bidang saya itu, saya lebih tertarik ke Mas Ari BTSL. Di situ banyak sekali yang bisa saya ambil, dari branding, terus editing, ya pokoknya semua yang berkaitan dengan
yang sedang saya alami saat ini. Mungkin nanti saya juga akan lebih banyak belajar sama Mas Ari BTS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Daus, Mbak Farida sama Mbak Ara yang memberikan sedikit ceritanya ya ketika ikut SPS. Ya semoga banyak alumni SPS semakin berhasil, semakin sukses. Yang sebagian juga tak review cerita suksesnya di YouTube saya. Nah kita berharap kalau semakin banyak pengusaha agen yang berasa mulia yang bisa berhasil, otomatis juga akan bisa dengan sendirinya mensejahterakan Kabupaten Sragen Roma. Amin. Mas Daus memberikan tentang marketing langit ya, marketing langit artinya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, komitmen yang baik dengan Allah dan apa itu istilahnya sesuatu hal yang disukai Allah yang kita lakukan. Makanya saya pakai seragam dari Peduli ini. Kira-kira kita setahun itu libur berapa kali? Kira-kira kita harus berapa kali kalau lama kan? Ada minggunya udah berapa? Belum hari raya, belum tahun baru, itu kan? Belum pas piknik kan gitu. Tapi layanan kita yang tidak pernah libur apa? Ambulan. Ambulan kita itu pernah diuji coba pas bodoh pernah banyak tarian, pas tahun baru pernah ada tarian, pas apa itu Idul Kurban pernah ada tarian, bahkan pas pandemi yang kebanyakan kita pada takut keluar rumah, ambulan kita malah sering keluar rumah. Karena apa? Karena melayani pasien. Nah artinya insya Allah konsep di PDS pun sebenarnya sudah konsep marketing langit. Karena apa? Sudah berkomitmen. Ya, hasil kita, laba kita langsung kita sisihkan untuk kegiatan-kegiatan yang membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, kita melakukan jamaah, kita gaya masjid, ya dong, kita buat layanan dari Peduli, kita ada dari Simba, kita ada komputer mobil gratis. Ini sebenarnya sudah marketing langit. Karena apa? Karena marketing langit di bidang itu sebenarnya sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Nah nanti ditambah dengan tertib tepat waktu sholatnya seperti Mbak Farida, ditambah lagi dengan keluarganya jamaah terus sholat 5 waktunya, ditambah lagi terus memperbaiki bacaan Qurannya dan sebagainya. Ya insya Allah marketing langit dengan semuanya akan lebih sempurna, kan gitu ya. Ya insya Allah Mas Daul, Mbak Farida dan teman-teman semuanya konsep di PDS pun sebenarnya sudah membuat seperti marketing langit. Cuma kita lebih ke banyak ke aplikasi, ke tindakan, jadi ke perbuatan. Kita punya klinik itu ya marketing langit. Makanya kan kenapa itu nggak namai PDS Peduli atau nggak namai Pak Budi Peduli dan sebagainya, karena memang itu hanya berharap untuk urusan akhirat kita. Yang terakhir Mbak Laura, masalah brand dan sebagainya, seperti yang dikatakan tadi Elon Musk yang terakhir ya, sering bertanya itu penting ya, apalagi dengan orang yang memberi amanah atau pimpinan, itu sangat penting. Karena dengan banyak kita bertanya, kita akan bisa tambah pengetahuan, tambah ilmu, tambah wawasan. Karena apa? Pendapat kita belum tentu benar dengan pendapat orang lain. Jadi Elon Musk itu berpesan ketika kita mau menjadi orang sukses harus menjalankan 5 hal. 1, kita harus berkomitmen menjadi orang yang berguna bagi orang lain, berguna bagi masyarakat, berguna bagi lingkungan dan sekitarnya. Makanya Elon Musk membuat motor listrik karena dia ingin berguna bagi alam raya. Jadi nggak ada polusi dan sebagainya. Yang kedua, harus berkomitmen memberi kontribusi masyarakat. Nah, dari berguna kita memberi kontribusi, bantu secara makro. Maksud ya, gitu. Berguna itu nek kita hanya dagang seperti ini, bergunanya hanya kepada siapa? Kepada pedagang yang kita utangi, karyawan kita, dan orang yang suplai masuk barang ke kita. Berguna kita ya, tapi nek berkontribusi kepada masyarakat seperti ambulan itu, yang pegawai ya iso ya ngakses,
iso nggunakake, sing petani iso nggunakake, sing gak melu PTS iso nggunakake, bahkan yang lain agama pun juga bisa menggunakan. Artinya seperti itu. Jadi artinya berguna dan berkontribusi itu bedanya seperti itu. Yang ketiga adalah kita harus terus membaca, terus belajar. Gitu agar wawasan kita luas, ilmu kita tambah. Apa kelebihan SDS? Kelebihan SDS adalah jejaring silaturahim. Jejaring silaturahim. Dan kedua, coachnya bisa dengan temui setiap saat. Artinya dengan misalnya ketemu Jaya Budi atau Sandiaga Uno kan nggak mungkin iso. Nah, atau Mas Bumi kan nggak mungkin iso. Nah, tapi SDS bisa. Nah, gitu. Terus yang keempat adalah kita harus sering bertanya kepada orang lain agar pengalaman kita, ilmu kita bertambah juga. Yang terakhir adalah kita harus menjadi pemimpin yang bijaksana atau visioner. Jadi menggunakan momen kepemimpinan itu bukan hanya untuk gaya-gayaan, tetapi untuk benar-benar membuat perubahan yang ada. Saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga PDS bisa dikenal oleh semua bangsa. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Para pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Pemimpin berdua membuatkan pasukannya. Selamat jalan.